Kalau Anda mau berinvestasi, lihatnya harus kombinasi faktor kuantitatif dan faktor kualitatif. Faktor kuantitatifnya itu mulai dari laporan keuangan, rasio-rasionya sampai dengan wealth edit index-nya, itu bisa menjadi bahan untuk kuantitatif. Tapi itu nggak cukup, harus lihat faktor kualitatif. Misalkan prospeknya ke depan masih oke nggak? Bisa jadi di masa lalu lagi bagus, tapi prospek ke depannya nggak terlalu bagus. Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali bersama kami dari podcast dari Redaksi SWA. Sebuah siniar atau podcast yang berbincang soal leadership, bisnis, strategi keuangan untuk Anda para pemerhati dunia bisnis. Kali ini saya akan memandu satu topik yang menarik, yaitu tentang SWA 100, perusahaan-perusahaan yang memberikan orang bilang cuan atau keuntungan bagi para pemegang saham. Topik ini sendiri sudah kami bahas secara tuntas di majalah terbaru, bisa didapatkan di e-commerce dan juga di Gramedia Digital. Untuk membincang masalah ini, saya sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa, yang luar biasa. Yang pertama samping saya adalah Pak Profesor Roy Sambel. Halo semuanya. Beliau adalah guru besar dari IFMI, dan kemudian saya juga mengundang Mas Kusnan. Beliau adalah pemimpin redaksi majalah SWA yang akan menjelaskan tentang topik ini secara detail. Untuk pertamanya, saya mungkin akan mengajukan pertanyaan ke Mas Kusnan karena beliau harus mempertanggungjawabkan. Nah, itu dia. Kenapa topik ini diangkat SWA 100 gitu ya? Dan mengapa kemudian metodenya menggunakan ada yang disebut dengan Wealth Edit Index. Nah, karena ada seperti misalnya Fortune 100, Fortune 500 gitu, mereka menggunakan pendekatannya lebih kepada revenue. Nah, ini menarik karena beda pendekatan, mungkin ada beda tujuan gitu, katakan seperti itu. Nah, Mas Kusnan, ini SWA 100 ini yang keberapa nih? Boleh dijelaskan nih? Kalau isu SWA 100 sendiri sih sudah lebih dari 20 tahun ya. 20 tahun. Cuma kita memang dalam perkembangannya pendekatan yang kita lakukan berbeda-beda. Yang pertama paling ngitung soal rasio-rasio keuangannya gitu ya. Kemudian soal likuiditas. SWA 100 sendiri sebenarnya sudah ada lebih dari 20 tahun gitu ya. Cuma dalam perkembangannya memang kita menggunakan pendekatan yang berbeda-beda. Di awal-awal kita menggunakan rasio-rasio keuangan untuk memeringkat perusahaan-perusahaan publik di Indonesia. Kita juga pernah menggunakan pendekatan economic value added dulu kerjasama dengan Markplus itu tidak lama juga, tapi tahun 2008 kita mendapatkan partner yang luar biasa, Southern Value Management, dulu Southern Sherwood & Co. Ini penemu EVE, Economic Value Added gitu ya. Jadi kita menggunakan pendekatan Wealth Edit Index. Apa Wealth Edit Index itu adalah kita mengukur kinerja perusahaan berdasarkan dengan mengacu ke pasar, ke saham-saham perusahaan itu. Jadi dihitung berapa total shareholder return yang dihasilkan, kemudian dibandingkan dengan cost of equity dari perusahaan tersebut, baru bisa dilihat apakah perusahaan menghasilkan value apa tidak gitu ya. Perusahaan-perusahaan yang menghasilkan value, total shareholder return-nya harus lebih tinggi dari COE, baru dia akan bisa disebut sebagai creating value atau creating wealth gitu. COE itu cost of equity. Nah, bisa dijelaskan nggak Mas Kusnan, mengapa yang dipilih itu WAI ini? Iya, kita lebih pada related ke pasar sih, karena kan kita melihat harga saham kan dan kita menghitung itu selama 5 tahun, dan
dihitung daily gitu selama 5 tahun perkembangan kapitalisasi besar dan WAI-nya. Jadi memang related ke pasar gitu. Kalau perusahaan lagi bagus gitu ya sahamnya lagi bagus ya berpotensi untuk jadi wealth creator ya. Tapi kalau perusahaan yang sahamnya biasa-biasa saja ya akan jadi minus WAI-nya gitu ya. Karena cost equity-nya juga ini kan cost of equity-nya kan menggunakan pendekatan dari Stern Value Management juga dan relatif tinggi gitu dibandingkan misalnya ya bisa saja pakai acuan bunga deposito atau bunga obligasi pemerintah bisa saja, tapi ini menghitung risiko juga jadi agak tinggi rate-nya gitu ya. Kalau saya perhatikan sekitar 9,5% sampai 10% tergantung di sektor industrinya. Ya. Oke. Jadi bisa dikatakan kalau yang pakai ini tuh menggambarkan betul-betul Iya, bisa memberikan nilai di sini. Pengertiannya apa sih value di sini? Value itu kelebihan nilai atau capital gain dibandingkan dengan CO-nya, cost of equity-nya. Itu ngukurnya berapa tahun? 5 tahun kita, dibuat 5 tahun. Oke. Nah, ini di samping kita ada Pak Roy Sembal ini. Gimana ini? Nah, ini Pak Prof nih. Iya. Apa sih keunggulan WAI ini? Katakanlah, apakah memang betul mencerminkan tadi kemampuan create value itu? Yes. So, ini kita bicara tentang biasanya kalau kita mengukur kinerja perusahaan, standar awalnya memang pakai laporan keuangan. Jadi berdasarkan rasio, yang biasanya ada 4 kelompok rasio, ada profitabilitas, likuiditas, aktivitas, sama solvensi atau leverage ya. Kemudian setelah itu orang berpikir apa cukup dengan rasio-rasio tersebut yang cuma berdasarkan dari buku. Karena yang namanya dari buku itu kan sudah masa lalu ya. Yang masa lalunya itu belum tentu mencerminkan masa depan. Nah itu kalau kita masuk ke data market, investor masuk ke market, dia melihat masa depan. Jadi kalau kita bisa kombinasikan masa lalu dan masa depan, itu akan jadi lebih lengkap dan lebih mencerminkan. Karena nanti dari market itu kan yang benar-benar bisa diperjualbelikan, bisa langsung direalisasikan, itu mencerminkan nilai tambah yang bisa didapatkan oleh investornya, dalam ini investor sahamnya gitu ya. Jadi dengan pendekatannya Wealth Added Index-nya ini yang sudah mengkombinasikan dari pasarnya ya, dari total shareholders return yang berdasarkan market selama 5 tahun terakhir dibandingkan dengan cost of equity-nya yang di dalamnya ada faktor internalnya juga, ada faktor ekspektasi internalnya ya. Maka kombinasinya itu sudah mencerminkan yang lebih lengkap. Dengan demikian maka investornya akan mendapatkan keuntungan tambahan, artinya wealth added, dari kata-kata edit, nilai tambah. Jadi kalau dia masukannya 100, ya dapatnya harusnya lebih dari 100. Nah itu dari editnya, wealth edit ini. Dan wealth-nya itu sudah dicerminkan karena memang ada transaksi yang bisa dilakukan di pasar. Kalau cuma dari buku kan belum tentu, gitu ya. Jadi dengan demikian itu lebih mencerminkan yang bisa terrealisasinya, gitu. Dengan wealth edit ini. Dan itu sudah mencerminkan masa depan dan juga mencerminkan masa lalunya sudah diperhitungkan. Gitu. Tadi Mas Kusna nyinggung cost of equity. Ya, cost of equity. Pak Mof juga nyinggung cost of equity. Bahasa bayinya apa sih? Itu adalah apa yang sewajarnya didapatkan oleh investor saham bagi investasi yang dia lakukan setelah mempertimbangkan risikonya ya. Kan intinya kalau kita investasi bisa membandingkan, kita taruh di tempat yang risikonya rendah. Kalau dalam bahasa akademik bebas risiko, tapi di dunia nggak ada yang sama bebas, tapi yang risiko rendah. Contohnya misalkan simple instrumen pemerintah, sekuritas pemerintah yang relatif nggak terlalu berisiko ya. Nah itu kemudian alternatifnya kita taruh di tempat yang lebih berisiko, gitu kan? Nah, harusnya di tempat yang lebih berisiko kita akan mendapatkan wajarnya mendapatkan tambahan dari kalau kita taruh di sini. Terus ngapain kalau di sini lebih deg-degan, ternyata dapatnya sama dengan yang di sini yang nggak deg-degan, ya masuk akal. Nah, yang namanya investasi di equity
itu pasti ada deg-degannya kan. Jadi selain dari investasi yang quote-unquote bebas risiko, harus ada tambahannya, yaitu namanya premi risikonya. Nah, premi risikonya itulah yang akan berdasarkan high risk, high return-nya. Makin tinggi risikonya, makin tinggi return-nya. Nah, itu ada caranya untuk ngitungnya. Nah, caranya misalnya salah satunya dengan asset pricing modelnya. Model penilaian aset yang ada beberapa di antaranya sudah menangkan Nobel Ekonomi. Contohnya pakai capital asset pricing model. Itu yang paling standar. Tapi juga dengan multi-factor model. Sekarang udah berkembang jadi 5 faktor model dan lain-lainnya. Dikembangkan oleh para ekonom dan ahli keuangan yang sudah memenangkan hadiah Nobel Ekonomi seperti Eugene Fama ya, kemudian juga di William Sharpe ya, dan lain-lain dan rekan-rekannya. Jadi itu lebih scientific tapi juga lebih praktis ya. Jadi kombinasi hal yang praktikal bisa dilakukan tapi ada base scientificnya yang kuat gitu. Nah, itulah perhitungan cost of equity. Jadi kalau udah dapat cost of equity itu adalah yang wajarnya minimal harus didapatkan segitu. Maka kemudian setelah itu lihat realisasinya mana nih selama 5 tahun diikutin ya. Kalau ternyata realisasinya masih di bawah yang wajarnya meskipun dia positif, itu tidak mencerminkan bahwa itu di bawah wajaran ya, berarti tidak mencerminkan nilai tambah. Kalau hasilnya ini patokannya sekian, hasilnya lebih, maka itu dapat nilai tambahnya bagi si investornya. Gitu kira-kira. Oke. Nah, kalau di SWA ini saya baca banyak perusahaan-perusahaan besar WAI-nya tidak selalu positif tuh kenapa? Betul. Karena ini bukan mencerminkan size, ini mencerminkan nilai tambah. Ya. Bisa aja perusahaan kecil, tapi dia nilai tambahnya besar. Perusahaan besar kalau dia tidak mencerminkan kinerja yang bagus dari segi memberi nilai tambah, nah itu bisa aja jadi tidak nilai tambah. Karena patokannya adalah bukan size-nya, tapi nilai tambah yang diberikan. Makanya namanya wealth added ya, bukan size. Kalau cuma sekadar size, misalnya berdasarkan revenue saja, belum mencerminkan bahwa itu telah memberikan kontribusi bagi investornya. Karena kalau revenue kan masih harus bayar macam-macam yang lain. Belum tentu juga profitnya positif. Bahkan kalau profitnya positif pun belum tentu itu sesuai dengan kewajarannya. Ya. Jadi kalau perusahaan besar misalnya, profitnya 1 triliun misalnya, itu bagus atau tidak? Belum tentu juga. Profitnya 10 triliun, bagus atau belum tentu juga. Yang pertama, rasio terhadap ekuitasnya berapa, kemudian risikonya gimana, kemudian nanti di marketnya nih perusahaannya yang sudah go public di market, bisa nggak dia membuktikan bahwa marketnya menerima atau memberikan persepsi yang bagus terhadap perusahaan itu. Nah, itulah kombinasi semuanya itu yang menyebabkan cost of equity kalau dibandingkan dengan hasilnya, TSR. Iya, itu total shareholder return-nya. Nah, selisihnya itu adalah added value. Nah, jadi benar-benar mencerminkan apa yang didapatkan oleh investor yang di atas harapan minimalnya ya, gitu. Tapi ini cukup fair nggak untuk melihat lintas sektor? Oh tentu, karena tiap orang, tiap perusahaan kan ada patokannya sendiri. Dan berdasarkan patokannya itulah, maka nanti dilihat hasilnya gimana. Jadi ibaratnya gini ya, nah kalau petinju misalnya, kan ada kelas-kelasnya kan. Dia kalau misalnya di kelas nyamuk atau apa, nggak boleh dilawan sama yang kelas besar. Tapi kan masing-masing patokannya ada gitu. Ya. Jadi bukan size-nya yang penting, kinerjanya dia setelah dia memanfaatkan size-nya dia, dan bagaimana kinerjanya dia setelah mendapatkan duit dari investor sesuai dengan size-nya gitu. Oke, Mas Kusnan dan Prof, ini menarik ya. Tapi kita dibatasi dulu untuk break sebentar karena ada yang mau lewat setelah satu ini. Di era di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, transformasi digital memaksa kita memahami alur informasi yang tersebar cepat melalui jaringan internet. Membaca berita melalui gawai pribadi kini menjadi rutinitas harian bagi banyak orang. Selain memperoleh informasi terbaru, membaca berita juga menambah wawasan dan melindungi kita dari hoax. Menyadari pentingnya informasi yang akurat dan inspiratif, swa.co.id hadir menyajikan kabar bisnis dan ekonomi terkini. Swa.co.id adalah portal bisnis yang menyediakan berbagai informasi terkait pemasaran bisnis, manajemen, CSR, aksi korporasi,
tata kelola perusahaan, profil bisnis pengusaha dan profesional, investasi pribadi, teknologi informasi, wawancara eksklusif dengan CEO, serta data penelitian. Kami tidak hanya menyajikan berita terkini, tetapi juga pembelajaran dari para pebisnis sukses, kisah perusahaan yang menginspirasi, strategi manajemen, pemasaran efektif, penciptaan kesuksesan bisnis, kewirausahaan, pengembangan karir, dan cerita sukses anak muda dalam berbisnis. sua.co.id hadir di berbagai platform. Anda dapat mengunduh aplikasi kami di Google Play Store dan mengikuti kami di media sosial @swa-media inc seperti Instagram, LinkedIn, X, dan Facebook. Saatnya menginspirasi orang lain dengan kesuksesan bisnis Anda melalui platform kami. Kunjungi sua.co.id dan temukan informasi bisnis yang inspiratif setiap harinya. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan yang menarik ini. Yang tadi dibahas oleh Pak Kusnan, Mas Kusnan, dan Prof ini sudah ada di sini ya. Jadi daftar perusahaan-perusahaan siapa saja yang mencetak WAI positif sudah ada di sini dan tertera juga di layar yang bisa kita lihat siapa-siapa perusahaan-perusahaannya. Saya sekarang mau tanya ke Mas Kusnan nih. Mas, ini kan udah dari 2008 pakai WAI, sekarang itu 17 tahun ya. Itu luar biasa loh. Gimana Swa ini melihat ada nggak pergeseran gitu? Kan nilainya 5 tahun. Mungkin ada nggak perusahaan-perusahaan yang terlihat tadi ada dalam satu periode mereka tuh misalnya tiba-tiba melejit gitu, terus tiba-tiba besoknya kok kayaknya menghilang gitu, gimana? Iya, ini mungkin saya menjelaskan agak sedikit ya. Prinsip dasar dari WA itu sama dengan EVA. Jadi tidak ada modal yang gratis gitu. Jadi semua harus dihitung cost of equity-nya. Tadi yang Pak Roy sebutkan nilai yang wajar kalau di Stone Value Management itu menyebutnya recorded return. Jadi return minimal minimal yang harus dipenuhi oleh perusahaan gitu ya. Nah kalau dia lihat perkembangannya sih memang menarik ya, cukup dinamis gitu ya. Perusahaan misalnya tahun kemarin di atas tiba-tiba anjlok gitu. Nah itu kalau dengan menghitung 5 tahun ketika pada titik tertentu TSR-nya tidak bisa mengcover jadi cost of equity-nya otomatis perusahaan akan turun ke bawah. Terutama perusahaan-perusahaan ini karena faktor modalnya kan juga besar ya. Ini kapitalisasinya besar, ketika minusnya itu sedikit pun maka absolutnya WAI-nya negatifnya itu akan gede, jadi dia akan turun gitu karena kita peringkat berdasarkan nilai absolut WAI-nya, weighted index. Gitu. Nah, kalau tahun ini ada mungkin yang barangkali ada yang hal-hal yang insight yang menarik yang bisa pemirsa dapat. Tahun ini yang lumayan konsisten itu ada PT Chandra Asri sama Chandra Asri sama Bayan ya, batubara mungkin karena lagi bagus juga sahamnya lagi naik jadi bisa mengcover ROE-nya gitu ya. BCA tahun lalu masuk yang positif, tahun ini agak turun mungkin karena dalam setahun terakhir sahamnya mungkin tidak berkembang bagus ya, itu faktor yang mempengaruhi gitu. Jadi pembentukan sih dinamis, jadi untuk bertahan misalnya 3-5 tahun berturut-turut agak susah gitu. Jadi memang sangat dinamis sekali gitu. Nah, saya sekarang ke lagi ini. Ada orang melihatnya tuh suka fokus ke earning per share-nya gitu ya. Oke, earning per share. Atau misalnya naikin harga saham gitu. PPV, price to book value, ada. Kalau Wealth Added Index ini apakah betul lebih mencerminkan true value creation? Ya, kalau kita lihat misalnya earning per share, itu berarti kan kita sudah dapat profitnya berapa, kemudian dibagi dengan harga per lembar sahamnya ya, profit per lembar saham dibagi dengan harga per lembar saham, earning per share gitu ya. Tapi itu cuma satu sisinya aja kan. Nah, dari earning per share-nya itu kita belum menangkap sebenarnya dari kacamatanya investor dengan risiko sekian,
itu minimal sewajarnya berapa? Bukan sewajarnya wajar, Pak. Sewajarnya minimal gitu ya. Karena berdasarkan risiko harusnya minimal ya dapat sekian. Tapi kalau dari earning per share aja belum ada gambarannya itu ya. Jadi cuma apa adanya gitu kan. Jadi kita harus membandingkan yang apa adanya dibandingkan yang seharusnya gitu kan. Baru mendapatkan sesuatu yang bagus. Misalnya earning per share-nya adalah Rp5.000 per share. Bagus atau enggak? Nggak tahu kita. Nggak tahu ya. Belum tahu bagus atau tidak ya. Misalkan per share-nya apa harga per lembar sahamnya misalnya 500.000, kalau yang per share-nya 5.000 nggak bagus kan. Jadi selain nomor per share, kita juga bandingkan dengan misalnya size-nya, kemudian akhirnya harus dengan required return-nya tadi ya. Apakah setelah dirasiokan dapat required return yang sekian, kemudian apakah dia bisa memenuhi nggak? Dan kalau udah memenuhi masih ada nilai tambah yang lebihnya nggak? Nah seperti itu ceritanya ya. Kalau misalnya kita bicara tentang price to book value, ya ini juga belum mencerminkan itu high risk high returnnya, sewajarnya minimal harus berapa. Tapi itu cuma berdasarkan di bukunya berapa, di marketnya berapa, udah cuma gitu aja. Belum dapat mencerminkan kinerja yang lebih akuratnya gitu ya. Kalau Wealth Added Index akan lebih mencerminkan hal itu karena sudah membandingkan patokan yang minimal sewajarnya berapa dengan keadaan yang terjadi ya. Dan itu malah sudah diakumulasi 5 tahun pula. Karena kalau cuma 1 tahun akan terlalu banyak volatile-nya Ya, betul. Tahun per tahun itu saja. Tapi kalau di rata-rata 5 tahun itu akan lebih mencerminkan medium term-nya seperti apa. Nah ini menarik juga nih. Harusnya nih para akademisi nanti mahasiswanya saya bisa dibikin riset nih dari data yang 2018 sampai 2024 itu udah berapa tahun itu bisa diriset tuh misalkan. Dari yang 100 yang menang tahun ini, tahun depannya seperti apa, probability untuk dia bertahan dalam 1 tahun gimana, probability untuk dia bertahan dalam 3 tahun gimana, gitu tuh. Menarik untuk jadi riset tesis, skripsi, tesis, bahkan nanti disertasi. Kalau disertasi jadi harus ada lebih dalam lagi, dan ditambah faktor-faktor apa lagi yang mempengaruhinya. Ya itu jadi. Sudah ada yang email ke kita itu dari Surabaya. Oke, Data. ntar kalau misalnya perlu co-promotor dari luar Surabaya, boleh. Prof, jadi kalau orang awam misalnya saya yes, membaca WAI itu berarti ini kan per 5 tahun gitu. Yang sekarang mungkin belum, bisa jadi tahun depan. Ya. Bisa karena kan perusahaan pasti ada dinamikanya. Misalnya ada di waktu tertentu perusahaan lagi kurang bagus ya. Tapi kemudian mereka meresponnya dengan restructuring, kemudian corporate action, kemudian terjadi cost optimization, kemudian dengan strategi marketing yang lebih baik bisa recover. Ada juga perusahaan yang tadinya bagus tahu-tahu masuk zona nyaman ya. Begitu zona nyaman, tidak lagi terlalu greget untuk inovasi, tidak lagi terlalu greget untuk memperbaiki diri, ini kesusul, bisa jatuh lagi. Nah itulah dinamika perusahaan. Jadi bagi perusahaan yang masuk 100 ini jangan puas diri, karena tetap harus memperbaiki terus ya. Bagi yang belum masuk bisa bercermin juga nih bagi terhadap yang sudah masuk supaya bisa jadi semacam benchmarknya gitu. Sekarang sebelum ke Prof lagi, saya ke Mas Busra. Sebenarnya apa sih pesan yang mau sampaikan Mas Busra? Ini udah berapa tahun? Iya, ini WAI kan salah satu pendekatan untuk melihat kinerja sebuah perusahaan gitu ya. Yang kita tawarkan kepada investor kalau pengen investasi ini juga bisa jadi benchmark bahwa perusahaan-perusahaan yang bisa create value itu seperti apa gitu, karena sudah kita perhitungkan juga CEO-nya kan gitu, seperti itu sih.
Jadi investor di sini bukan investor yang saham goreng-gorengan, bukan ya? ya kalau ini sih tujuannya untuk investor long term. Jadi bukan investor yang beli pagi jual sore gitu. Itu bukan long term gitu. Jadi memang ya kalau mereka beli 5 tahun bisa dilihat seperti apa value added yang dihasilkan saham-saham yang dipegang gitu. Jadi memang ini Untuk long term kalau long term ya. Nilainya juga 5 tahun ya. Karena kan suka ada tuh, loh ini rugi perusahaannya tapi kok sahamnya naik terus gitu kan. Saya juga mau bertanya sama Mas. Kalau bursa kita apakah sudah mencerminkan the real market? Oke, tidak ada 100% semua bursa dimanapun, bahkan di Amerika sendiri yang 100% nggak ada. Tapi pasti ada bolong-bolongnya juga. Nah, untuk itu kita di Indonesia tentu maturity dari bursanya nggak bisa bandingkan dengan yang Amerika sudah 250 tahun gitu kan. Kan kita baru aktifnya 1988 pada saat deregulasi betul Pakpo dan lain-lain. Masih kurang dari 50 tahun lah umurnya gitu kan. Sementara di Amerika udah hampir 300 tahun. So, nggak fair kalau dibandingkan. Kita masih dalam proses evolusi menuju kepada yang lebih ideal ya. Nah, dalam prosesnya pasti ada bolong-bolongnya juga. Jangan kita terima begitu saja. Kita harus analisis lebih mendalam lagi. Nah, salah satunya adalah jangan ngelihat kinerja sesaat. Ya. Kalau kinerja sesaat dilihat bisa terjadi tersesat. Ya. Kayak itu pantunnya, sesaat tersesat. Nah, tapi dengan lintas waktu melihatnya akan lebih mengurangi error-error yang sesaat tersebut gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan cuma ngelihat angka saja. Karena angkanya itu adalah bagian dari pengambilan keputusan, tapi tidak sufficient condition, tidak cukup, cuma necessary condition ya. Yang harus dilihat, selain ngelihat angkanya, harus dilihat cerita di balik angkanya lagi. Ya, cerita di balik angkanya berarti faktor kualitatifnya. Ini kan faktor kuantitatif. Kalau Anda mau berinvestasi, lihatnya harus kombinasi faktor kuantitatif dan faktor kualitatif. Faktor kuantitatifnya itu mulai dari laporan keuangan, rasio-rasionya sampai dengan wealth added index-nya itu bisa menjadi bahan untuk kuantitatif. Tapi itu nggak cukup, harus lihat faktor kualitatif. Misalkan prospeknya ke depan masih oke nggak? Bisa jadi di masa lalu lagi bagus, tapi prospek ke depannya nggak terlalu bagus. Misalkan masa lalu karena harga komoditasnya lagi naik banget, makanya mendadak dia 5 tahun terakhir bagus, bisa jadi kan. Tapi ke depannya barangkali tidak sampai begitu lagi, itu jadi cuma sesaat aja kan. Nah, kemudian kedua, selain dari cerita di balik angkanya itu, harus juga lihat orang-orang di balik cerita dan angkanya, ya, itu stakeholdersnya, baik manajemennya, pemegang saham pengendalinya, dan juga lihat suppliernya dan lain-lain ya. Itu ekosistem bisnisnya dilihat ya. Nah, itu apakah sehat atau tidak sehat ekosistem bisnisnya. Nah, kalau misalnya dia sehat, nah itu akan mempertinggi peluang bahwa keputusan kita benar. Kalau yang pertama angkanya benar, cerita di balik angkanya udah oke, maka sekarang orang-orang di balik cerita dan angkanya juga harus dirajut lagi. Gitu ya. Ini sebenarnya mirip dengan tipsnya Pak Warren Buffett. Tahu Pak Warren Buffett kan? Ya. Itu yang punya all you can get. Bukan yang masuk. Nah, itu intinya adalah menurut Pak Warren Buffett, dia melihatnya itu ada 4 pilarnya kan. Yang pertama, dia harus paham bisnisnya luar dalam atas bawah kiri kanan depan belakang sampai kepada prospeknya. Yang kedua, dia akan ngelihat semua angka-angkanya ya, angka laporan keuangan, angka yang ada di market dan lain-lainnya, termasuk nanti masuknya ke nilai tambahnya tadi ya. Kemudian yang ketiga, dia akan lihat orang-orang di balik stakeholdersnya ya. Dari stockholdernya itu konsisten, mempraktekkan good corporate governance, track record-nya bagus, dan seterusnya. Yang keempat, dia lakukan valuasi. Ya. Valuasi sewajarnya berapa nih? Nah, dibandingkan dengan harganya. Kalau harganya udah ketinggian, meskipun perusahaannya bagus, kalau harganya ketinggian, nggak bagus untuk investasi. Nah, jadi ngelihatnya lebih komprehensif seperti itu. Prof, bicara kuantitatif, bicara kualitatif, ya. Tadi orang-orangnya ini udah kita
Masuk tuh. Makanya selain kuantitatif kan juga ada di wawancara. Nah, wawancara berarti udah langsung diinvestigasi ya, supaya lebih mengenal investor itu bisa lebih mengenal siapa orang-orang di baliknya dan bisnisnya sebenarnya bagaimana. Bagus jadinya itu. Oke. Ini saya masih banyak pertanyaan, tapi kita dibatasi waktu. Tapi yang jelas, siapa saja perusahaan yang masuk SWOT 100 kali ini itu dikupas lengkap, termasuk tadi ini secara kualitatif. Strateginya bagaimana, siapa saja para pengelolanya. Yang pasti kalau Anda true investor, Anda wajib baca yang ini, karena di sini betul-betul bisa terlihat siapa saja yang value creator, true value creator. Nah, sebelum kita tutup, saya minta Prof dan Mas Kusnan untuk kasih closing statement. Oke, baik. Jadi untuk para pembaca yang mungkin investor, bisa juga pengelola perusahaan, bisa juga akademisi atau hal-hal orang awam yang lagi mau belajar. Ini penerbitan majalah SWOT di edisi yang 100 nih, SWOT 100 ini bisa menjadi titik awal Anda ya untuk mempertimbangkan investasi Anda, melihat juga bercermin tentang company-nya Anda, dan juga banyak belajar tentang capital market dan kinerja keuangan ya. Harapannya dengan belajar, maka kalau nanti Anda berinvestasi adalah lebih kepada investasinya yang benar-benar rasional ya. Jangan berdasarkan FOMO atau irasional ya. Bagi yang mengelola perusahaannya sendiri, itu bisa menjadi benchmark ya, bisa menjadi pegangan bagaimana saya bisa memberikan nilai tambah bagi investornya dengan mempertimbangkan juga para stakeholder-nya. Begitu dari saya, semoga ini bermanfaat. Terima kasih Prof. Jadi kalau misalnya pasar volatile segala macam, ada sentimen segala macam, tapi kalau kita tahu kondisi perusahaannya seperti apa, fundamentalnya, nggak akan jadi FOMO ya. Iya, betul sekali. Mas Kusnan, monggo Mas. Ya, peringkat SWOT 100 ini tidak hanya dilihat dari sisi investor aja, perusahaan juga bisa bercermin dari angka atau peringkat yang kita tampilkan ya, bisa untuk interproyeksi bahwa selama ini sudah create value atau belum ke shareholdernya gitu ya. Dan kalau beli saham kan beli harapan, beli masa depan gitu ya. Jadi ya faktor fundamental pasti harus jadi pijakan, tapi juga harus pintar-pintar memanage ekspektasi investor juga gitu. Jadi ya aspek governance juga harus jadi perhatian utama, karena kan trennya juga makin ke situ, kan ESG gitu juga makin ngetren dan investor juga menghargai hal-hal seperti itu kan. Jadi kalau itu bisa dimanage dengan bagus, tentunya akan memberikan kepercayaan lebih tinggi kepada investor untuk invest di saham perusahaan tersebut. Terima kasih Mas. Kita sudah dapat satu perspektif sebab para investor, Anda harus banyak belajar supaya nggak FOMO, mengikuti dengan baik perusahaan itu kondisi fundamentalnya. Sementara dari Mas Kusnan, buat para pengelola perusahaan tetap berpikir bagaimana caranya value creation buat para pemegang saham. Masih ada lagi sebenarnya. Selain bagi investor perusahaan juga para regulator. Oh ya. Ya, bursanya, OJK-nya ini bisa jadi patokan juga nih untuk pengambil kebijakan yang lebih tepat dan juga memonitor perkembangan dari capital market ya sebagai salah satu input yang lebih memungkinkan keputusan yang lebih akurat dan memberikan policy yang lebih tepat gitu. Yes, dilengkapi dan saya akhiri pertemuan kita kali ini. Kita akan berjumpa kembali pada edisi mendatang yang tak kalah menariknya tentang woman leader. Siapa saja powerful woman leader di Indonesia. Sampai jumpa dan jangan lupa like, comment, dan subscribe dari Redaksi SWOT. Salam.